Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak dosen, Pak Agung, dan teman-teman sekelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita semua dapat hadir di sini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai analisis data pada jasa pengiriman atau ekspedisi. Perkenalkan, nama saya Iman yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Sophia, Mela, Denny, Fajri, dan Rahma. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah latar belakang, rumusan masalah yang akan dipaparkan oleh Fajri, kemudian konsep logis database ERD yang akan dipaparkan oleh Sophia, konsep logis database LRS oleh Rahma, dan juga spesifikasi file oleh Denny. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajri S dari kelompok 2 aplikasi basis data. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin dari presentasi kami, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, latar belakang. Jasa pengiriman barang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang. Pihak perusahaan menginginkan keamanan data dalam sistem sehingga dapat terproteksi dengan baik, serta pembuatan hak akses dan backup data untuk mengatasi masalah kehilangan dan kesamaan data. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka analisis dan perancangan basis data sangat dibutuhkan bagi perusahaan untuk memudahkan penggunaan dalam memasukkan, menyimpan, sehingga dapat mengelola data penting yang dibutuhkan perusahaan dengan proses bisnis yang berjalan. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logikal serta deskripsi dari data tersebut, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Perusahaan memerlukan basis data untuk mengatasi kehilangan dan kesamaan data. Ruang lingkup. Transaksi penerimaan barang yang meliputi pencatatan penerimaan barang dan pencatatan data packing list di dalam kontainer. Poin pertama, pengiriman barang yang meliputi pembuatan surat pengiriman barang dan surat ganti barang jika pada saat pengiriman barang yang dikirim rusak atau hilang kepada pelanggan. Selanjutnya, pembayaran jasa yang meliputi pembuatan nota tagihan dan penerimaan pembayaran jasa yang dilakukan secara tunai maupun transfer. Tujuan dan manfaat tujuan. Menganalisis basis data pada jasa pengiriman ekspedisi. Adapun manfaat dari tujuan antara lain memahami basis data yang digunakan pada jasa pengiriman ekspedisi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan konsep logis database pada poin ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah sekumpulan cara atau peralatan yang digunakan untuk mendeskripsikan data-data atau objek-objek yang dibuat dan berasal dari dunia nyata yang disebut entitas atau entity serta hubungan atau relationship antar entitas-entitas dengan menggunakan beberapa notasi. Ini kelompok kami menganalisa jasa pengiriman barang atau ekspedisi. Adalah metode perancangan ERD kelompok kami yang terdiri dari beberapa entitas. Entitas yang pertama yaitu entitas admin. Ada beberapa atribut dari entitas ini, yaitu username, ID admin, dan password. Kemudian masuk ke login. Lalu ada entitas lacak yang terdiri dari atribut ID pemesanan, tanggal kirim, lokasi awal, lokasi terbaru, jenis ekonomi, jenis eksekutif, dan tanggal sampai.
Kemudian ada proses. Di proses ini ada 3 entitas, yaitu entitas transportasi, atributnya pesawat, mobil, dan motor. Kemudian ada entitas pemesanan, yaitu data pemesan, nama pemesan, alamat pemesan, nomor HP pemesan, nomor WA pemesan, dan password pemesan. Kemudian ada entity detail kurir yang terdiri dari atribut ID kurir, nama kurir, alamat, dan status kurir. Kemudian masuk ke cetak. Di cetak ini ada 3 entitas juga, yaitu entitas barang, atributnya ID barang, jenis barang, berat barang, dan tanggal tiba barang. Kemudian ada entitas jenis kirim yang terdiri dari 2 atribut, yaitu eksekutif dan ekonomi. Kemudian ada entitas penyortiran, yaitu atributnya ID barang, ID pemesan, dan nama kurir, kemudian waktu sampai. Itu adalah metode perancangan ERD dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Logical Relational Structure atau LRS. LRS merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasi ERD ke LRS melalui proses kardinalitas. Sekarang di sini terdapat tabel. Yang pertama yaitu tabel admin. Di dalam tabel admin ada beberapa poin. Yang pertama ada username, ID admin, dan setelah tabel admin kita masuk ke dalam tabel acak. Di dalam tabel acak ada beberapa poin. Yang pertama ada ID pemesan, selanjutnya ID tanggal kirim, lokasi awal, lokasi terbaru, tanggal sampai, jenis eksekutif, dan jenis ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke tabel transformasi. Yang pertama ada pesawat, mobil, dan motor. Selanjutnya tabel detail kurir. Di dalam tabel detail kurir yang pertama ada ID kurir, nama kurir, alamat kurir. Selanjutnya terdapat tabel pemesanan. Di dalam tabel pemesanan ada 5 poin. Yang pertama data pemesanan, nama pemesanan, alamat pemesanan, nomor HP pemesanan, dan nomor WA pemesanan. Next, kita ke tabel barang. Di dalam tabel barang ada 4 poin. Yang pertama ID barang, yang kedua jenis barang, yang ketiga berat barang, dan yang terakhir tanggal tiba barang. Selanjutnya kita ke tabel penyortiran. Di dalam tabel penyortiran ada 4 poin. Yang pertama ID barang, yang kedua jenis barang, yang ketiga berat barang, dan yang keempat tanggal tiba barang. Tabel terakhir. Di sini ada tabel jenis kirim. Yang pertama eksekutif dan yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya akan mencoba menyebutkan beberapa spesifikasi file yang ada pada analisis basis data pada jasa pengiriman. Untuk yang pertama ada spesifikasi file admin, kedua ada spesifikasi file acak, ketiga ada spesifikasi file transportasi, keempat spesifikasi file pemesanan, yang kelima spesifikasi file jenis kirim, dan untuk yang terakhir spesifikasi file penyortiran. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan basis data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam jasa pengiriman atau ekspedisi. Pada analisis sistem basis data pada jasa pengiriman berbasis website ini digunakan metode analisis berorientasi objek. Dengan menggunakan pendekatan ini, data dan fungsi disertakan dan disatukan pada apa yang disebut objek. Dengan adanya basis data pada aplikasi jasa pengiriman ini, maka interaksi transaksi dapat berjalan lebih efisien dan datanya lebih berintegrasi karena data dari mulai barang masuk, dikirim, hingga barang sampai tujuan direkam.